Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anbia Ananda Muslim dari kelas F dengan NPM 10050023237. Saya dari kelompok kewirausahaan dengan anggota 1. Tubagus Arkan Hilal Faras. Yang kedua ada Mutia Rizkia. Yang ketiga ada Miranti Ratu Raisya. Yang keempat ada Rajwa. Yang kelima ada saya sendiri, yaitu Anbia Ananda Muslim. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan pihak-pihak lainnya yang membantu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan pihak-pihak lainnya yang membantu. Kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Pengambilan Keputusan Bisnis Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Dan juga saya akan membawakan 4 komponen penting, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis dan pembahasan, dan bab 4 ada kesimpulan dan saran. Kali ini di bab 1 pendahuluan saya akan memaparkan latar belakangnya. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tantangan dan peluang dalam bisnis semakin kompleks dan dinamis. Kewirausahaan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan inovasi dan pengambilan risiko menjadi salah satu kekuatan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembentukan lapangan pekerjaan. Kemudian, di rumusan masalah, saya akan memaparkan pertanyaannya. 1. Bagaimana faktor psikologis seperti motivasi dan persepsi risiko memengaruhi pengambilan keputusan bisnis dalam konteks kewirausahaan? 2. Apa dampak peran faktor psikologis terhadap strategi dan kinerja kewirausahaan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko bisnis? Dan yang ketiga, yaitu bagaimana peran faktor psikologis berdampak pada strategi dan kinerja kewirausahaan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko bisnis. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis secara mendalam peran faktor psikologis seperti motivasi dan persepsi risiko dalam pengambilan keputusan bisnis pada tingkat individu kewirausahaan. Yang kedua, ada menilai dampak peran faktor psikologis tersebut terhadap strategi dan kinerja kewirausahaan dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian bisnis. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi pola perilaku yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan strategi dalam menghadapi ketidakpastian bisnis. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memperkaya literatur kewirausahaan dan psikologi bisnis dengan mengeksplorasi peran motivasi dan persepsi risiko dalam pengambilan keputusan bisnis kewirausahaan. Yang kedua, memberikan panduan praktis kepada wirausaha dan pengambil keputusan bisnis dalam mengoptimalkan strategi dengan mempertimbangkan faktor psikologis. Yang ketiganya, memungkinkan praktisi bisnis mengembangkan strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis dinamis. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Di definisi kewirausahaan dipahami sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengambil risiko dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi pelaku bisnis dan masyarakat. Wirausaha diharapkan dapat mengidentifikasi peluang pasar dan meresponnya dengan strategi inovatif. Di sisi lain,
mereka harus siap menghadapi risiko terkait dengan perubahan pasar dan faktor eksternalnya. Kemudian di psikologinya, dalam konteks kewirausahaan yang penuh tekanan dan ketidakpastian, pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis menjadi kunci untuk mencapai pengambilan keputusan bisnis yang tidak hanya sukses tetapi juga berkelanjutan. Keseimbangan antara motivasi, emosi, dan persepsi risiko menjadi landasan untuk pengelolaan yang bijaksana dalam menghadapi dinamika bisnis yang kompleks. Selanjutnya, hubungan kewirausahaan dan psikologis. Kewirausahaan sebagai kegiatan yang mencakup penciptaan, pengembangan, dan manajemen bisnis baru membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana psikologis individu dan kelompok berperan dalam membentuk strategi, mengelola risiko, dan mencapai tujuan bisnis. Yang keduanya, ada integrasi faktor psikologis seperti motivasi, emosi, dan persepsi risiko menjadi landasan yang mempengaruhi keputusan kewirausahaan. Hubungan antara kewirausahaan dan faktor psikologis menciptakan dinamika yang kompleks dan mendalam dalam konteks pengambilan keputusan bisnis. Integrasi faktor psikologis seperti motivasi, emosi, dan persepsi risiko menjadi landasan yang mempengaruhi keputusan kewirausahaan. Kewirausahaan sebagai kegiatan yang mencakup penciptaan, pengembangan, dan manajemen bisnis baru membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana psikologis individu dan kelompok berperan dalam membentuk strategi, mengelola risiko, dan mencapai tujuan bisnis. Motivasi sebagai pendorong utama individu untuk terlibat dalam kewirausahaan memegang peranan kunci yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian. Para wirausaha yang memiliki motivasi intrinsik yang kuat seperti rasa kepuasan dan pencapaian lebih mungkin bertahan dalam menghadapi rintangan dan mempertahankan komitmen mereka terhadap visi bisnis. Kemudian, dampak faktor psikologis pada kewirausahaan. Yang pertama, motivasi individu, khususnya motivasi intrinsik, memainkan peran sentral dalam mengarahkan energi dan tekad seseorang untuk memulai dan menjalankan usaha. Motivasi tinggi dapat memberikan keberlanjutan energi dan semangat dalam menghadapi tantangan yang terus muncul. Kemudian yang kedua, pengusaha dengan motivasi intrinsik cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mencoba pendekatan yang berbeda. Pemahaman mendalam tentang dampak faktor psikologis pada kewirausahaan memberikan landasan bagi pengembangan pendekatan yang lebih baik dalam manajemen risiko, pengambilan keputusan, dan pengembangan strategi bisnis. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang dampak faktor psikologis pada kewirausahaan tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang perilaku pengusaha, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan pendekatan yang lebih baik dalam manajemen risiko, pengambilan keputusan, dan pengembangan strategi bisnis dalam menghadapi kompleksitas dunia bisnis yang terus berkembang. Sekarang kita masuk ke dalam bab 3 di analisis dan pembahasan. Di Fenomena psikologis terhadap pengambilan keputusan bisnis oleh mahasiswa Fakultas Psikologi dapat dipahami melalui berbagai aspek psikologis yang memengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. Pertama-tama, faktor motivasi memainkan peran kunci dan menentukan arah keputusan bisnis. Mahasiswa psikologi mungkin cenderung mempertimbangkan keinginan intrinsik dan eksplisit seperti minat pribadi, kepuasan pekerjaan, atau kontribusi sosial yang mungkin terkait dengan keputusan bisnis yang mereka ambil. Kemudian di analisis data. Di analisis data ini hasil pengolahannya. Selanjutnya kita masuk ke analisis data.
Analisis data ini diambil dari kuesioner dan responden dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2023. Nah, untuk kuesioner yang pertama yaitu ada, saya setuju bahwa pengusaha atau pebisnis sangat membutuhkan motivasi untuk perkembangan bisnisnya. Nah, dari kuesioner ini mendapat responden 79 setuju, kemudian 28 sangat setuju, kemudian 2 tidak setuju, 0 sangat tidak setuju. Jadi total jumlah semuanya 109. Kemudian yang kedua ada, saya setuju peran motivasi sangat besar dalam mendorong Anda untuk menjadi pembisnis muda. Nah, dari kuesioner yang kedua ini mendapat responden 83 setuju, 25 sangat setuju, dan 1 tidak setuju, 0 sangat tidak setuju. Jadi total jumlah semuanya adalah 109. Kemudian di kuesioner ketiga ada, menurut Anda apakah mempunyai role model atau mentor sangat berpengaruh di dalam bisnis? Nah, untuk responden kuesioner yang ketiga ini ada 82 setuju, kemudian 15 sangat setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Jadi total jumlah semuanya ada 109. Kemudian kuesioner yang keempat, saya setuju kalau pebisnis harus mempunyai rencana atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, ya, kuesioner yang keempat ini mendapatkan responden 74 setuju, kemudian 34 sangat setuju, 1 tidak setuju, kemudian 0 sangat tidak setuju. Total semuanya, jumlah semuanya 109. Kemudian ada kuesioner yang kelima. Apakah Anda setuju jika pebisnis itu harus memiliki mental yang kuat? Nah, responden dari kuesioner yang kelima ini mendapatkan 79 setuju, 30 sangat setuju, 0 tidak setuju, dan 0 sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya 109. Yang keenam, kuesioner yang keenam ada, akankah berpengaruh terhadap kondisi psikis ketika pebisnis mengalami kegagalan? Nah, untuk responden yang keenam ini ada 80 setuju, 17 sangat setuju, kemudian 12 tidak setuju, 0 sangat tidak setuju, dan total jumlah semuanya ada 109. Kemudian kuesioner nomor 7 ada, relasi sangatlah penting dalam dunia bisnis. Nah, responden dari kuesioner yang ketujuh ini ada 68 setuju, 32 sangat setuju, 8 ada tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya 109 responden. Untuk kuesioner yang ke-8 ada, dukungan sosial dari keluarga atau teman sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Nah, untuk responden yang nomor 8 ini ada 82 setuju, kemudian 20 responden sangat setuju, 7 orang tidak setuju, 0 responden sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya ada 109 responden. Yang ke-9 ada, saya setuju berkolaborasi dengan sesama pebisnis akan lebih mudah dan lebih gampang dalam menjalankan suatu rencana bisnis. Untuk responden yang ke-9 ini ada 82 setuju, kemudian 20 orang sangat setuju, 7 responden tidak setuju, kemudian 0 responden sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya 109.
Kemudian yang ke-10 ada apakah mengikuti seminar tentang kewirausahaan dapat membantu berkembangnya suatu usaha. Nah, untuk responden yang 10 ini ada 88 setuju, 11 sangat setuju, kemudian 10 tidak setuju, dan 0 sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya 109. Kemudian yang nomor 11, kuesioner nomor 11. Nah, kuesioner nomor 11 ini saya setuju kalau berbisnis harus cerdas dan kreatif. Nah, responden yang ke-11 ini ada 88 setuju, 11 sangat setuju. Kemudian kuesioner yang keempat ada saya setuju kalau pebisnis harus cerdas dan kreatif. Nah, untuk kuesioner yang ke-11 ini memiliki 88 setuju, 11 sangat setuju, 10 tidak setuju, dan 0 sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya ada 109 responden. Kemudian kuesioner yang ke-12 ada memiliki bisnis sejak remaja dapat memberikan dampak positif bagi masa depan. Untuk kuesioner yang ke-12 ini mendapatkan responden 84 setuju, kemudian 15 responden sangat setuju, kemudian 10 responden tidak setuju, dan 0 responden sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya 109 responden. Kemudian ada kuesioner yang ke-13. Apakah privilege dari orang tua sangat berpengaruh dalam dunia bisnis? Untuk kuesioner yang ke-13 ini ada 81 setuju, kemudian 17 sangat setuju, kemudian 10 tidak setuju, dan 0 sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya ada 109 responden. Kemudian kuesioner yang ke-14. Apakah lingkungan kampus mendorong Anda untuk menjadi pengusaha? Nah, yang ke-14 ini mendapatkan 92 setuju dan 11 sangat setuju, 6 tidak setuju, kemudian 0 sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya 109 responden. Nah, untuk yang terakhir, yang kuesioner yang ke-15 ada risiko finansial. Nah, kemudian untuk kuesioner yang ke-15, kuesioner yang terakhir, ada risiko finansial merupakan hambatan utama dalam memulai bisnis sendiri. Dalam kuesioner nomor 15 ini mendapatkan responden 60 setuju, kemudian 43 sangat setuju, kemudian 6 tidak setuju, dan 0 sangat tidak setuju. Total jumlah semuanya 109 responden. Oke, selanjutnya ada hasil penelitian. Tantangan menjadi pebisnis muda mencakup sejumlah aspek yang kompleks yang tercermin dari beragam tanggapan yang diberikan. Pertama-tama, aspek finansial muncul sebagai kendala utama dengan banyak responden mengungkapkan bahwa kondisi finansial yang belum mencukupi menjadi penghambat utama dalam memulai dan mengembangkan usaha. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola aspek keuangan yang menjadi aspek kritis dalam mengelola bisnis. Selanjutnya, aspek psikologis, terutama kesehatan mental dan keberanian, menjadi sorotan dalam analisis tanggapan. Sebagian besar responden mengakui bahwa mental yang belum stabil dan terkadang dikuasai ego masing-masing dapat menjadi penghambat serius. Keberanian dan motivasi, terutama motivasi intrinsik, menjadi kunci dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian bisnis. Dukungan sosial juga diakui sebagai faktor penting dalam mengelola stres dan menjaga keseimbangan sosial. Ketika kita tidak mendapatkan komponen-komponen yang di atas seperti
aspek finansial, kemudian minimnya pengalaman, kemudian minimnya pengetahuan dalam mengelola aspek keuangan juga, itu akan susah untuk selangkah lebih maju daripada pebisnis atau pengusaha-pengusaha yang lain. Karena kenapa? Itu komponen-komponen tersebut akan menjadi sangat penting. Apalagi yang saya jelaskan tadi, dukungan dari keluarga atau teman atau orang terdekat itu sangatlah penting untuk pertama memotivasi kita, kemudian membuat kita bangkit dan membuat kita sehat secara jasmani dan rohaninya untuk menjadi pengusaha atau pebisnis. Berikutnya ada kajian Islam. Dalam perspektif Islam, kajian mengenai peran motivasi atau role model atau mentor dan perencanaan dalam bisnis dapat dilihat sebagai bagian dari konsep keberlanjutan atau sustainability yang ditekankan dalam ajaran agama. Motivasi yang kuat seperti yang disuarakan oleh mayoritas responden sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk memiliki semangat dan tekad yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dunia. Motivasi yang datang dari hati yang tulus dan niat yang baik dipandang sebagai cara untuk mencapai kesuksesan bisnis yang berkah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika bisnis dalam Islam. Nah, untuk role model yang saya jelaskan di atas, kita bisa mengambil role model yaitu dari Nabi Muhammad ataupun Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tersebut adalah seorang pebisnis dahulunya. Terutama Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang cukup lumayan kaya. Beliau sampai mengorbankan hartanya untuk membangun Masjid Nabawi. Dan itu harta Abu Bakar As-Siddiq itu hasil dari dia berniaga atau berbisnis. Dan pastinya ketika kita merole modelkan Nabi Muhammad SAW ataupun Abu Bakar As-Siddiq, sudah dipastikan kita bakalan mendapat berkahnya atau mendapat syafaatnya. Quran Surat Ali Imran ayat 139 menjelaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di antara mereka, jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, makna yang bisa kita ambil dari surat tersebut adalah kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita. Walaupun kita lagi terpuruk atau keadaan kita sedang lagi di bawah, kita harus selalu tetap bersyukur. Itulah makna dari Quran Surat Ali Imran ayat 139 tersebut. Oke, kita sekarang telah berada di penutup, yaitu di bab 4. Nah, di kesimpulan, adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis, khususnya motivasi dan persepsi risiko,
memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2023. Nah, kenapa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor psikologis, khususnya motivasi dan persepsi risiko, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis mahasiswa Fakultas Psikologi. Karena dilihat dari data yang tadi sudah saya sampaikan, dilihat dari responden yang khususnya di motivasi ya, di motivasi itu sangat sekali terlihat mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2023 ini kurangnya motivasi dan tidak mau mengambil resiko sepertinya. Kemudian yang kedua ada performa kewirausahaan identifikasi sebagai parameter yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis tersebut, menciptakan hubungan yang kompleks antara aspek psikologis dan kinerja kewirausahaan. 3. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana variabel psikologis dapat membentuk pola keputusan bisnis khususnya dalam konteks mahasiswa psikologi dan merangkum kompleksitas dinamika ini. Kemudian di saran yang pertama ada implementasi hasil penelitian ini dalam pengembangan kurikulum atau program pelatihan kewirausahaan di lingkungan Fakultas Psikologi dapat dijadikan acuan untuk mempersiapkan mahasiswa secara lebih baik dalam menghadapi tantangan dunia bisnis. Yang kedua, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih luas dan variasi yang lebih besar, melibatkan lebih banyak variabel psikologis guna memperinci pengaruhnya terhadap performa kewirausahaan. Karena tidak bisa dipungkiri, pebisnis itu sangat lekat sekali dengan yang namanya motivasi ya, motivasi psikologis. Karena motivasi psikologis itu sangat dibutuhkan oleh pengusaha atau pebisnis. Karena ketika pebisnis tersebut mengalami gangguan psikologis, maka akan terjadi penurunan juga pada usaha atau bisnisnya tersebut. Nah, makanya kenapa harus melibatkan lebih banyak variabel psikologis guna memperinci pengaruhnya terhadap performa kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, melibatkan para praktisi bisnis atau wirausaha dalam diskusi dan pengembangan strategi kewirausahaan di lingkungan akademis dapat memberikan perspektif yang lebih praktis dan aplikatif. Nah, mengapa harus melibatkan para praktisi bisnis atau wirausaha dalam diskusi dan pengembangan strategi kewirausahaan? Jadi untuk memajukan mahasiswa agar mengetahui wawasan lebih luas tentang bisnis. Karena ketika kita melibatkan praktisi bisnis atau wirausaha dalam diskusi, kita menjadi bisa saling berbagi ilmu atau sharing bisa disebutnya, untuk menambah wawasan yang lebih luas tentunya, dan menambah kreativitasan kita dalam bisnis atau usaha kita. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Harapan saya dengan karya tulis ilmiah ini adalah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terpakai ya oleh anak-anak muda yang ingin memulai berbisnis atau menjadi pengusaha. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri. Dicukupkan sekian.
Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Anbiya Ananda Muslim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.